Al-Fatihah kedua kita khususkan jamaah Masjid Al-Muttaqin, mugi-mugi sedaya mawon pada Allah diparingi kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar, barokah, usaha semakin maju, karir semakin meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul dijabah oleh Allah SWT. Dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit yang sakit apapun penyakitnya yang karena Allah oleh Allah SWT, mulai dari penyakit kecil sampai penyakit besar, mulai penyakit ringan sampai penyakit berat, mulai dari penyakit encok, rematik, asam urat, asam lambung, paru-paru, batuk, pilek, berat, runtuh, dan penyakit yang menjadi seorang waliat. Putra putri cucu saudara-saudara sedaya ala ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian hadis ahkam. Kita sampai pada hadis Sahih Muslim nomor 653 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah qala jauh sapa Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Ata teko An-Nabiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing teko rajulun sapa wong lanang ahmak kang wuta." Ada seorang tunanetra datang menghadap Rasulullah. Faqala moko dawuh sapa rajul, faqala moko ngucap sapa rajul, curhat, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, innahu satune kelakuan lain saorano iku kaduwili ingsun qaidun apa kang nuntun. Ya kudune kang nuntun sapa qaide ingsun lan masjid maring masjid. Rasul, saya kata laki-laki ini posisinya buta. Tidak ada orang keluarga yang bisa nuntun tiap saat ke masjid. Bolehkah Rasulullah saya sholat di rumah saja? Tidak perlu masjid. Faraqasa nuli meringankan, memberikan rukhsah sapa Rasulullah lahu maring rajul aman. Kemudian oleh Rasulullah, "Wis apa-apa," kata Rasul. Namun falamma walla muqain dalam takalane mimo sapa rajulun aman da'ahu moko manggil sapa Rasulullah ing rajul. Ketika orang ini mau berpaling, mau pulang, dipanggil, sini, kata Rasulullah. Faqala moko dawuh sapa Nabi, hal tasma'u ana ta krungu sapa sira anida ing adzan bis salat kalawan salat. Mas, sampeyan nang omah krungu adzan apa ora? Kata Rasulullah, padahal laki-laki yang buta tunanetra tadi. Faqala jawab sapa rajul, "Na'am." Ini Rasulullah, kalau saya mendengar, belum ya Rasulullah. Qala maka jawab sapa Rasulullah, "Wajib kalau begitu, maka nekanono sapa sira, maka kamu tetap harus sholat di masjid." Kalau orang itu mendengar suara adzan, walaupun tunanetra dalam hadis ini tetap diperintahkan untuk datang ke masjid. Berarti rumahnya tidak jauh dari masjid kalau sampai dengar suara adzan. Berarti dulu itu kan tidak ada yang namanya mikrofon ataupun toa ataupun sound. Gak ada mix semacam ini, Pak. Sehingga adzan itu biasa. Sehingga kalau orang itu dengar adzan berarti pancen rumahnya tidak terlalu jauh. Maka kata Rasulullah, silakan.
Rajul A'ma ini, laki-laki yang tunanetra ini siapa? Dalam syarahnya Sahih Muslim, syarahnya kitab ini, dalam syarahnya kitab inilah disebutkan Rajul A'ma ini namanya sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum putar. Ada kejadian ya. Kenapa saya izin begitu, Pak? Karena ketika dia berangkat ke masjid, kakinya itu sering kena kesandung dan tiba, jatuh. Kan dulu jalanan nggak rata, Pak. Naik turun banyak bebatuan. Kalau sekarang kan halus, sekitar Madinah halus, Pak. Paling banyak orang, dulu kan jarang orang. Jadi kalau yang posisi dari mana? Dari timur ya, Pak. Dari timur itu kan harus naik bukit, turun bukit, ada batu kesandung tiba. Akhirnya Pak Ibnu Maktum ini tiba, Pak, jatuh, kepalanya kebentur, lalu Pak sininya kebentur batu, bocor, Pak, luka, keluar darah, seret. Oleh beliau ditutup dengan bajunya sampai malam. Beliau tetap berangkat ke masjid, bukan berangkat ke rumah sakit, Pak, berangkat ke masjid, sholat. Kemudian setelah itu ditanya sahabat-sahabatnya, kenapa? Dijawab, jatuh. Nah, tak lama kemudian Abdullah bin Maktum itu dituntut oleh seorang pemuda baik, diantarkan ke rumahnya, pulang. Besoknya dijemput ketika waktunya sholat, dijemput dari rumahnya ke masjid. Habis sholat, dijemput ke masjid, pulang. Itu terus. Sahabat Abdullah bin Maktum penasaran, Pak, siapa orang ini yang baik sekali? Baik sekali kenapa disebut baik? Karena dia tidak kenal, gak ada yang bayar, tapi dia rutin istiqomah antar jemput Abdullah bin Maktum ke masjid. Tanya sahabat Abdullah bin Maktum, Pak bin Maktum pada pemuda yang nuntut, Mas, sampai di anak sopo. Pemuda itu jawab, Tuhan, engkau tidak perlu tahu siapa saya penting Tuhan saya antar, saya jemput. Abdullah bin Maktum menjawab, gak bisa, saya harus tahu siapa yang baik pada saya itu. Hanya pemuda ini ngaku bahwa dia adalah setan, Pak. Yang nuntut Abdullah bin Maktum itu adalah setan yang menjelma menjadi seorang pemuda. Seorang pemuda yang baik, Pak. Kagetlah Ibnu Maktum. Kamu kok setan? Iya, setan. Kok nolong saya, ngantarkan saya ke masjid? Biasanya setan itu menghalang-halangi dia orang gak ke masjid. Kamu kok ngantarkan? Baik sekali. Kamu sudah tobat? Oh tidak. Gak ada ceritanya setan tobat. Walaupun aslinya setan pernah mau tobat di masa Nabi Musa kalau gak salah. Setan itu ingin tobat. Matur pada Nabi Musa saya ingin tobat, takut ancaman Allah Nabi Musa. Kalau diancam satu hari aja neraka kan berarti 1000 tahun. Kalau diancam di neraka 10 hari berarti 10.000 tahun dan seterusnya. Takutnya namanya setan, Pak. Matur pada Nabi Musa, tolong pohon Nabi Musa tanyakan pada Gusti Allah, saya ingin tobat. Kata setan, pernah niat tobat. Apa kata Gusti Allah melalui Nabi Musa? Sampaikan Nabi Musa bahwa setan itu bisa bertobat dengan cara apa? Coba datangi kuburannya Nabi Adam. Suruh datang kuburannya Nabi Adam untuk menghormat. Karena setan itu dulu saya usir gara-gara sombong dan tidak mau menghormat pada Nabi Adam. Akhirnya Pak setan itu ketika diperintahkan oleh Nabi Musa untuk datang ke kuburannya Nabi Adam, datang, Pak. Ketika sampai di kuburannya Nabi Adam, setan itu mikir, iya,
Ya, di Adam masih hidup, saya gak mau hormat. Ya ini wis mati dari kuburan. Masa saya hormat? Nah ini Pak. Fungsi urip ae gak gelem hormat apalagi wis mati. Gak sida, wis gak usah. Mau tobat gak? Sida. Sapa itu? Setan Pak. Makanya ada orang Pak, kok tobatnya nanggung Pak. Tobat-tobat bungat lagi, tobat-tobat bungat lagi. Itu namanya apa? Sama dengan setan. Ingin tobat kasih tahu. Kata budaya masjid, klinis kasih tahu. Nah, itu berarti model seperti ini. Akhirnya setan gak tobat. Nah, Abdullah bin Mas'ud tanya, kamu sudah tobat? Oh tidak, Tuhan. Kok membantu saya datang ke masjid? Apa kata si setan? Tuhan, saya sengaja membantu engkau datang ke masjid agar engkau tidak jatuh terus. Sebab kata Gusti Allah, orang yang berangkat ke masjid jatuh kemudian tetap berangkat ke masjid, maka separuh dosanya dimaafkan oleh Allah. Separuh dosanya dimaafkan oleh Allah. Kalau tetap berangkat ke masjid, kalau jatuh ketika posisi mau berangkat ke masjid, separuh dosanya dimaafkan. Nah, Tuhan, biar panjenengan gak jatuh 2 kali, maka saya tuntun, saya jemput, saya antarkan. Sebab kalau kan panjenengan, kata si setan, jatuh sampai 2 kali, 1 kali jatuh, dosa separuh dosanya dimaafkan. Jatuh lagi, berarti dosanya habis. Ini satu versi, satu riwayat Pak. Riwayat yang lain, maka kata setan tadi, biar panjenengan dosanya tidak dihapus semua, saya tuntun aja biar gak jatuh. Makanya bersyukur Pak kalau berangkat masjid kok jatuh. Leset kan. Tak Pak Fuzai Pak. Dalam riwayat lain ya Pak, Abdullah bin Maktum itu jatuhnya 2 kali. 1 kali jatuh, maka oleh Allah semua dosanya Ibnu Maktum dimaafkan. Setan tahu itu. Ketika Ibnu Maktum jatuh yang 2 kalinya, maka keluarganya Abdullah bin Maktum semuanya dimaafkan. Kemudian malaikat bilang Abdullah bin Maktum, kalau kamu sampai jatuh 3 kali, maka seluruh dosanya umat Islam dimaafkan gara-gara kamu. Maka setan Pak, gerges Pak, ya apa caranya biar Abdullah bin Maktum tidak jatuh. Sebab kalau Abdullah bin Maktum jatuh Pak, yang ketiga kali, maka semua jamaah Masjid Al-Muttaqin dosanya dimaafkan oleh Allah. Akhirnya apa? Setan bereaksi. Ibnu Maktum dituntun Pak, biar gak jatuh. Nah, itu setan Pak. Setan itu licik. Maka oleh karena itu Imam Ghazali mengatakan setan itu tugasnya bukan hanya menghalang-halangi orang untuk berbuat baik, tidak. Itu memang tugas utamanya dan menghalang-halangi agar tidak berbuat baik, menghalangi agar tidak sholat, menghalangi agar tidak berkorban, menghalangi agar tidak melakukan amal soleh dan seterusnya. Tapi ketika setan itu tidak berhasil menggoda seseorang untuk melakukan kebaikan, kok tetap melakukan kebaikan, maka 1000 langkah, 1000 cara setan masih ada Pak. Karena setan itu jenius cerdas. Contoh, si A digoda oleh setan agar tidak ikut sholat berjamaah. Si A. Kemudian ternyata si A ini Pak tetap berjamaah. Apa kata setan? Wis budal. Jolali, wah ape wong iku kasih tahu. Lewat rumah wong kasih tahu nyusul Pak, datang masjid muyin, laporan. Itu bagian dari rekayasa setan. Kalau tetap lolos, bisa mengenai kuliah, mengurangi pahala.
Yowes apa-apa dari setan. Budal orang masjid, budal orang masjid. Akhirnya Pak masjid tak yang dinaikkan ke masjid kaki kirinya. Padahal sunnahnya kaki kanan. Itu bagian dari rekayasa setan. Kemudian masuk masjid, ternyata gak berhasil Pak. Orang tadi tetap mau masuk masjid melalui kaki kanan, tetap masuk itu. Setan gak berhasil. Apakah setan berhenti? Oh tidak. Setan datang ke meripat Pak. Orang itu terkadang mau sholat digarap ngantuk, padahal sudah wudu. Siangnya sudah tidur tubuh. Menjelang sholat isya atau menjelang sholat maghrib atau menjelang sholat kok ngantuk, no air Pak. Misalkan digoda dengan ngantuk dengan cara tepung ditaburkan ke meripat. Karena senjatanya setan itu ya siji tepung yang ditaburkan ke meripat Pak, ke matanya orang biar abon ngantuk. Yang kedua paku dan sejenis paku Pak, ditusukkan ke bokongnya. Sehingga kalau orang ngaji itu nggak ada yang duduk di cicit, mesti miring-miring paksen dan sosok. Itu oleh setan gitu. Kalau setan berhasil boleh Pak. Kalau setan berhasil orang itu pulang. Kalau nggak berhasil paling miring-miring Pak. Lain itu setan. Yang ketiga selimut. Tapi kitabnya riwayatnya bukan selimut Pak. Kain selimut. Apa namanya? Kulit. Itu simbol dari selimut yang tebal yang empuk itu. Kapan itu? Ketika orang tidur subuh, walaupun sudah ada Pak, jam 2, jam 3, jam 3 Pak, mau tani Pak, kok dingin, akhirnya Pak, tidur lagi lebih nyenyak. Tidur yang kedua itu lebih nyenyak. Kenapa? Karena diselimutin oleh setan. Iya betul. Nah, ketika tadi orang ditabur dengan tepung kok gak ngantuk Pak, tetap dia si A tadi menang. Apa setan berhenti? Tidak. Masuk ke perut Pak, perutnya mules, terutama subur. Dari rumah enak, nyampe masjid perutnya mules. Pernah Pak ya? Mules. Itu setan. Setan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perut mules. Iya mules, tapi gak berhasil menggoda menjadikan orang itu keluar dari masjid. Tetap Pak. Setelah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mulesnya hilang. Apakah setan berhenti Pak? Oh tidak. Setan dari perut datang ke belakang, dubur. Dubur itu sini. Itu Pak, gak kentut Pak. Tapi tangannya setan itu dijujur nang tuburnya Pak. Ces. Jadi tubur itu seakan-akan keluar angin, seakan kentut. Padahal tidak kentut. Perasaan toh Pak. Pengaruh Pak ya. Naik sepeda, kentut itu setan Pak. Oleh setan dinginan. Titik Pak, titik. Gak ada. Tek. Pinggirannya tubur. Nah ini kerasa kayak kentut. Itu bagian dari tipu daya makin atau makri tipu daya caranya setan untuk menggoda manusia. Digoda dengan kentut. Kok tetap gak berhasil? Digoda dengan kentut. Apa selesai? Bahkan lanjut setan Pak. Sampai paling akhir senjata setan. Kalau orang itu digoda dengan kentut gak bisa sholat, ketika takbir Allahu Akbar kata imam, si makmum tadi oleh setan gak boleh takbir, ojo sih kupingnya Pak, kupingnya dilewati oleh setan sehingga kuping gatal, pundaknya dilewati oleh setan, pundaknya gatal. Makanya banyak orang mau sholat itu mau takbir itu masih garuk Pak. Terkadang sultan gak tepat, sejadah gak tepat, apalagi Pak? HP ini macam-macam. Oh, no Pak. Biar apa kata setan? Biar tidak dapat pahala makmum wafiq. Biar makmumnya tadi itu menjadi makmum masbuk. Makmum itu ada dua. Makmum wafiq
makmum yang ketinggalan itu Pak. Makmum apa itu begini. Allahu Akbar, kata imamnya. Makmumnya langsung Allahu Akbar. Wah, maafin. Berhasil. Kalau nggak berhasil Pak, setan lanjut. Kan tadi mau dijadikan makmum masbuk. Gak jadi, lanjut Pak. Apa? Orang yang sholat tadi itu sibuk ngurusin sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan kalau baca disis. Pernah lagi dengan sholat sebelah kanannya bunyi. Yang sebelah kiri bunyi. Ini ada Pak. Nah kita itu gak usah ngurus orang seperti itu. Kalau kita ngurus orang sebelah kanan dan sebelah kiri, berarti kita itu masuk perangkatnya setan. Ternyata setan gak berhasil digoda dengan sebelah kanan, digoda dengan sebelah kiri, gak berhasil. Nah, apa setan berhenti? Tidak. Setan berubah, geser ke pikiran, Pak. Pikiran itu jangan ngelamun. Sehingga terkadang mengucap Fatihah gak sadar alhamdulillah Pak. Sadar ketika ulang tahun alias gak fokus. Kalau bahasa syariat gak khusyuk Pak. Jadi baca bismillah sampai ulang tahun yang diingat hanya ulang tahun. Bismillah gak sadar. Waktu rukuk gak sadar mulutnya itu baca subhana rabbiyal azim, gak sadar Pak. Itu bagian dari setan. Apalagi Pak? Sampai salam. Assalamualaikum. Habis sholat, habis doa semuanya. Apa selesai setan ketiga gak berhasil? Senjata terakhir setan adalah masuk ke dalam hati. Kata setan, wis awakmu wis api, wis bisa sholat berjamaah. Langsung orang mengatakan, iya ya, alhamdulillah saya ini sudah jadi orang baik. Sudah berjamaah baik. Kocok-kocok belum tentu api koyo aku. Itu namanya ujub alias ta'ajub. Apa ta'ajub? Ujub ta'ajub itu adalah bangga diri. Orang tidak boleh bangga diri dengan ibadah. Bersyukur yes. Apa bedanya bangga diri dengan bersyukur? Bersyukur alhamdulillah bisa sholat. Benar, gak usah ditambahin. Alhamdulillah bisa sholat, saya sudah baik. Tolong turun api. Nah itu gak boleh itu. Itu namanya ujub. Kalau syukur hanya mengucapkan alhamdulillah. Mari mangan alhamdulillah. Itu syukur namanya. Tapi alhamdulillah mari mangan. Allah turun mangan nanti. Kalau tambahan-tambahan tadi itu namanya ujub. Dan ujub itu atau takjub atau ujub, al-ujubu itu adalah penyakit hati yang paling berat untuk dihilangkan, paling sulit untuk dihilangkan, itu namanya ujub. Ujub Pak, sulit Pak. Riya bisa dihilangkan Pak, riya. Latihan. Sholat di depan umum riya. Riya Pak. Banyak orang. Riya itu biar kelihatan orang itu namanya riya Pak. Hampir sama dengan sum'ah. Kalau sum'ah tidak kelihatan tapi biar didengar oleh orang. Biar ketahuan namanya, biar terkenal. Itu sum'ah. Kalau riya biar kelihatan orang. Riya itu bisa selesai dengan latihan apa? Misalkan sholat riya di depan orang. Bisa sholat dalam kamar. Tidak ada orang, maka riyanya hilang dengan sendirinya. Yang kedua, penyakit hati itu adalah takabur, sombong. Dan sombong juga ketika bersama dengan orang. Kalau sendirian, apa yang disombongin Pak? Di dalam kamar. Makanya dalam Islam itu diperintahkan, gak ada kepentingan ojo sering-sering kumpul dengan orang lain. Kecuali badan, sombong. Yang ketiga adalah hasud, dengki.
Dengki pun kalau ada orang Pak, kalau nggak ada orang apa yang bikin dia? Dengan ke makam Pak, ke makam umum sendirian. Ayo hasut sama kuburan, nggak mungkin. Kalau sendirian tidak mungkin hasut. Dan yang keempat apa Pak? An-namimah, adu domba. Adu domba. Omongannya ini disampaikan. Iya, aku cari nolong, cari liku. Dia adu domba. Itu pun kalau ketemu orang. Jadi, ria, takabur, hasud, dan namimah, adu domba semuanya berkaitan dengan orang. Ketika bertemu dengan orang, berkumpul dengan orang. Tapi kalau ujub tidak. Sampai ada seorang ulama besar ingin menghindar dari 5 penyakit hati ini. Ulama besar ini akhirnya mengungsi. Tahanus itu semacam toko menyendiri di puncak gunung di Lampuan. Dapat 1 bulan atau 40 hari, si ulama ini langsung bersyukur, alhamdulillah. Hidup di dalam gua seorang diri sudah tidak ada riak. Mau lihat di siapa? Panggil ke siapa? Kalau dalam gua. Yang kedua, tidak ada takabur, sombong Pak. Ulo. Yang ketiga, hasud, dengki sama siapa Pak? Kalau di gunung sendiri Pak. Namimah, adu domba, siapa yang mau dia domba? Kecuali jangkrik Pak, adu jangkrik, adu domba. Terus mari nonton Pak ulama besar ini Pak. Alhamdulillah, berarti penyakit 4 hilang. Berarti saya sudah mulai jadi orang baik, bisa menghindar dari 4 penyakit. Setelah dalam hatinya ada getaran semacam itu, keretak, langsung ulama besar itu mengatakan, loh iya, merasa dirinya wis api itu kan juga penyakit hati, namanya ujub atau ta'ajub. Terus dia mengatakan, dari percuma saya tinggal di hutan, percuma saya tinggal di gua, di gunung, kalau hati saya tetap merasa lebih baik. Terus ayo balik kampung Pak. Artinya apa? Penyakit hati, 5 penyakit hati itu memang sulit untuk dihilangkan kalau tidak dengan cara latihan, bukan dengan cara menyendiri. Latihan. Dia bersyukur tanpa membandingkan dirinya dengan orang lain. Misalnya